Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susir Gema. Dalam video kali ini saya dan Helen akan menjelaskan tentang teologi Paulus, yakni Yesus Kristus dan keselamatan. Teologi Rasul Paulus menempati posisi penting dalam pemahaman iman Kristen, terutama mengenai pribadi Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Sebagai seorang rasul yang menulis sebagian besar surat dalam Perjanjian Baru, Paulus memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan doktrin Kristen awal. Dalam surat-suratnya, Paulus tidak hanya memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, tetapi juga menegaskan bahwa keselamatan Allah adalah anugerah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Dalam mata kuliah ini, mengajak mahasiswa untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana Paulus menyampaikan pemahaman teologis tentang Kristus dan keselamatan dalam berbagai konteks jemaat yang berbeda. Penekanan akan diberikan pada aspek kristologis, soteriologi, serta bagaimana pemahaman tersebut relevan dan dapat dihidupi dalam pelayanan gereja masa kini. Yesus Kristus dalam teologi Paulus. Paulus melihat Yesus Kristus sebagai pusat dari seluruh karya keselamatan Allah. Dalam surat Roma bab 1 ayat 1 sampai 14, Paulus dengan jelas mengidentifikasi Yesus sebagai keturunan Daud menurut daging, namun dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa melalui kebangkitannya. Kristus adalah penggenapan dari semua nubuat Perjanjian Lama mengenai Mesias, dan dalam Dialah secara seluruh rencana penyelamatan Allah mencapai puncaknya. Kristus sebagai Mesias dan anak Allah. Dalam pandangan Paulus, Yesus bukan hanya tokoh historis, tetapi juga memiliki status ilahi. Dalam Filipi 2 ayat 5-11, Paulus menjelaskan tentang kenosis atau pengosongan diri Kristus yang rela merendahkan diri hingga mati di kayu salib. Dan karena itu ia ditinggikan oleh Allah. Di sini terlihat bagaimana Paulus memandukan dimensi kemanusiaan dan keilahian Yesus secara seimbang dan mendalam. Karya Kristus. Paulus juga menguraikan karya Kristus dalam beberapa tahap. Yang pertama, inkarnasi dalam Galatia 4 ayat 4-5. Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, lahir di bawah hukum Taurat untuk menebus mereka di bawah hukum. Ini menunjukkan solidaritas Allah terhadap manusia berdosa. Yang kedua, kematian dan kebangkitan. Ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Wafat dan kebangkitan Kristus merupakan inti dari Injil. Kematian Kristus membayar harga dosa manusia, sedangkan kebangkitannya menjadi tanda bahwa kematian telah dikalahkan. Yang ketiga, ada kenaikan dan kedatangan kembali. Ini terdapat dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama yakni dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Pengharapan Kristen tidak hanya berhenti pada kebangkitan, tetapi berlanjut pada pengharapan akan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan untuk menyempurnakan keselamatan umatnya. Selanjutnya ada konsep keselamatan menurut Paulus. Yang pertama, soteriologi Paulus. Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah karunia atau anugerah Allah yang diberikan kepada manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 ditegaskan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena usaha atau perbuatan baik, supaya tidak ada yang dapat memegahkan diri. Salah satu tema sentral dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ialah pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman. Ini terdapat dalam Roma 3 ayat 28. Paulus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh perbuatan hukum. Sebab hukum Taurat menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Hanya melalui iman kepada Kristus, manusia dapat dianggap benar di hadapan Allah. Selanjutnya, proses keselamatan menurut Paulus
adalah proses yang mencakup beberapa tahap. Yang pertama, pengampunan dosa. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, dosa manusia dihapuskan. Ini terdapat dalam Efesus 1 ayat 7. Lalu yang kedua, pembenaran. Status baru sebagai orang benar diberikan kepada orang percaya. Ini terdapat dalam Roma 5 ayat 1. Yang ketiga, ada pengudusan. Hidup baru dalam kekudusan yang dipimpin oleh Roh Kudus, menandai pertumbuhan rohani dalam kekudusan. Ini terdapat dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 3 sampai 7. Yang keempat, ada pemulihan. Harapan akan hidup kekal dan kemuliaan bersama Kristus dalam akhir zaman. Ini terdapat dalam Roma 8 ayat 30. Selanjutnya ada teologi salib dan kebangkitan. Salib Kristus sebagai kekuatan dan hikmat Allah. Paulus menekankan bahwa salib yang bagi dunia adalah kebodohan dan batu sandungan justru merupakan kekuatan dan hikmat Allah bagi orang yang percaya. Terdapat dalam 1 Korintus bab 1 ayat 18 sampai 25. Salib menjadi lambang kerendahan, kasih dan kemenangan. Di dalamnya tercermin logika Allah yang bertolak belakang dengan logika dunia. Selanjutnya ada kebangkitan Kristus. Paulus menjadikan kebangkitan sebagai dasar dan fondasi iman Kristen. Tanpa kebangkitan, maka iman adalah sia-sia dan pemberian Injil menjadi tidak berarti. Ini terdapat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 14. Kebangkitan bukan hanya bukti bahwa Kristus menang atas maut, tetapi juga jaminan bahwa orang percaya akan bangkit bersama Kristus. Ini terdapat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 54 sampai 57. Hidup baru dalam Kristus, manusia lama dan manusia baru. Dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4, Paulus mengajarkan bahwa orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus melalui baptisan. Ini menandai peralihan dari manusia lama yang hidup dalam dosa kepada manusia baru yang hidup dalam kebenaran. Identitas baru ini menjadi dasar moral bagi kehidupan Kristen yang berubah. Hidup oleh Roh Kudus. Paulus menekankan peran Roh Kudus dalam pemimpin kehidupan orang percaya. Dalam Galatia 5 ayat 16-25, ia menyebutkan adanya pertentangan antara keinginan daging dan roh. Hidup oleh roh berarti menyerahkan diri dalam pemimpinan roh dan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan pengendalian diri. Tantangan dalam memahami teologi Paulus. Konteks Yahudi dan Helenistik. Paulus menulis dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks, menggabungkan latar belakang Yahudi dengan lingkungan dunia Yunani dan Romawi. Ia harus menyampaikan Injil dengan cara yang bisa dipahami oleh dua kelompok ini, baik orang Yahudi yang berpegang pada hukum maupun orang Yunani yang mencari kebijaksanaan. Ini mempengaruhi gaya retorika dan pendekatan teologis Paulus dalam surat-suratnya. Penafsiran beragam. Teologi Paulus juga menjadi subjek perdebatan teologis hingga kini. Salah satu isu kontroversial adalah hubungan antara iman dan perbuatan, terutama dalam membandingkan surat Paulus dengan surat Yakobus. Paulus menegaskan pembenaran oleh iman, sementara Yakobus menekankan iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Pemahaman yang utuh harus mempertimbangkan bahwa keduanya tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Gereja zaman kini perlu kembali pada pemahaman Paulus bahwa keselamatan adalah kasih karunia, bukan hasil usaha atau ritual. Ini membebaskan umat dari beban legalistik dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Teologi Paulus menantang gereja untuk tidak hanya percaya kepada Kristus secara intelektual, tapi juga hidup dalam transformasi nyata. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, hidup Kristen harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan kuasa Roh Kudus. Dalam dunia yang penuh penderitaan dan ketidakpastian, pengharapan akan kedatangan Kristus kembali menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Gereja dipanggil untuk setia menantikan dan mempersiapkan diri bagi kemuliaan yang akan datang. Melalui pembelajaran ini, kita diharapkan tidak hanya memahami secara intelektual teologis Paulus tentang Kristus dan keselamatan, tapi juga mengalami transformasi dalam hidup spiritualnya. Teologi Paulus bukan sekedar doktrin akademik, tetapi kebenaran hidup yang menuntun umat menuju pengenalan akan kasih karunia Allah dalam Kristus. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang kritis, reflektif, dan bijak dalam mengajarkan serta menghidupi Injil dalam pelayanan gereja di era modern ini.
Sekian materi singkat dari saya dan Suster Gema. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih teman-teman.